teman-teman, welcome back to my YouTube channel Javastar Official. Nah, kali ini aku mau bahas pertanyaan dari customer aku di Javastar ya. Kak, kenapa sih kok aku sering bertengkar sama pasangan aku? Ya ampun kak, gimana nih? Aku bingung banget. Mertua aku pinginnya kayak gini, mertua aku pinginnya kayak gitu. Nah, teman-teman jangan bingung dulu ya, bakal aku bantu jawab satu persatu. Tapi sebelum itu kalian wajib untuk subscribe channel ini ya, dan juga share supaya aku lebih semangat lagi memberikan konten-konten edukasi dan juga yang menarik seputar dunia pernikahan dan juga bisnis. Oke teman-teman, langsung aja ya, aku mau bahas satu persatu. Banyak banget sih sebenarnya yang curhat sama aku ya. Ya maklum lah ya, namanya juga owner itu harus siap selalu telinga-telinga untuk para customernya ya. Jadi nggak cuma satu aja yang curhat sama aku, tapi banyak banget. Ya ampun kak, gimana nih, kok aku agak ragu ya mau melanjutkan ini jadi apa enggak, dan enggak jarang juga ada sesekali juga yang batal menikah. Nah sebenarnya aku sayangin banget sih, waktu udah prepare sampai udah selesai mau 90%, tinggal hari hanya aja ternyata cancel, batal karena ada salah satu dan lain hal seperti itu teman-teman. Nah jadi aku mau bahas ada 7 ujian sebelum pernikahan yang biasanya bakal kita rasain sebelum kita melangkah ke jenjang menuju halal, yaitu akad nikah gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah biasanya itu ketika kita mau nikah itu bakal ada orang atau orang dari masa lalu kita yang datang. Istilahnya itu kita udah pede nih mau nikah, udah yakin gitu. Terus tiba-tiba ada si mantan nih, si mantannya dateng kayak gitu ya teman-teman, mau ngajak balikan. Aduh udah deh, nggak usah ya, kayak lagunya Cak Denny itu ya, kalau mantan minta balikan tuh berarti dia cuma mau keringetan aja kayak gitu teman-teman ya. Nah terus kalau semuanya udah kayak gitu nih, saran aku ya, kalau menurut aku sih udah nggak usah diladenin, atau kalau perlu diblok aja, karena memang orang baru atau mereka dari masa lalu yang datang itu dia biasanya menawarkan sesuatu yang lebih baik gitu kan. Tapi sebenarnya sih enggak, karena ya sebetulnya kalau kita udah pisah sama mantan kita ya berarti mereka nggak baik gitu kan. Jadi ya yang ada sama kita sekarang yang lagi siap menuju halal sekarang, ya itulah yang harus diperjuangkan gitu teman-teman. Terus yang kedua itu finansial biasanya. Jadi mau menikah itu biasanya finansialnya itu kan repot nih, kayak bagi-bagi vendor-vendor kayak rias, dekorasi, souvenir, mahar, undangan. Nah saran aku nih teman-teman, bagi kalian yang mau mempersiapkan ke jenjang pernikahan, saran aku kalian harus punya dana spend dana istilahnya. Jadi satu bulan tuh kalian spend ini, ini loh buat undangan, ini buat souvenir, ini buat catering, ini buat ke KUA dan lain-lain sebagainya. Karena dengan begitu kalian akan merasa lebih ringan lagi gitu teman-teman ya, supaya nggak terlihat waduh kok banyak banget ya perintilannya pernikahan. Soalnya bukan hanya perintilannya aja yang banyak teman-teman, tapi juga biayanya sekarang itu nggak murah teman-teman. Jadi kita harus ekstra lebih untuk mencari rezeki yang halal. Oke? Dan yang ketiga yaitu biasanya ragu sama pasangan. Kadang kan memang apa ya, kalau menuju ke pernikahan itu biasanya itu banyak banget kayak masalah-masalah kecil itu jadi besar gitu. Karena kan udah sama-sama capek, udah sama-sama pusing nih mikirin vendor-vendor atau keuangan yang membutuhkan dana yang ekstra kayak gitu ya. Jadi sedikit aja kita melakukan kesalahan atau salah ucap, salah omong, pasti itu akan jadi besar kayak gitu ya. Ini nggak jauh-jauh juga sih sama pengalaman aku ya, itu cuman masalah hari nikah aja, antara akad sama resepsi itu beda hari gitu aja aku udah nggak bisa nerima, terus marah, udah deh nggak usah nikah aja kalau gitu kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang di konsep seperti itu kayaknya ya, kan Allah itu bilang
ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang enak, maka kita harus diuji dulu. Jadi kalau kita mau naik kelas, kita ya harus diuji dulu kayak gitu kan teman-teman. Jadi kayak yakin aja, oh iya ya aku diuji bakalan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Jadi tetap semangat, dan juga kalau aku saranin lebih baik diem aja dulu, nggak usah diperpanjang. Atau diam itu bukan berarti kalah sih, tapi lebih kepada ya udah, daripada kita marah yang berlebihan, lebih baik kita diem. Nanti kalau udah suasana mencair, baru deh kita kembali berdiskusi, mencari solusi gimana nih solusi terbaiknya gitu ya teman-teman ya. Terus yang keempat itu adalah mendapatkan pekerjaan impian. Nah biasanya buat pasangan muda nih, biasanya kan belum atau mendapat pekerjaan nih, dan kemudian mau menikah terus dapat pekerjaan di lain tempat yang mengharuskan dia harus LDR kayak gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku sih ya prioritas aja sih. Kalau memang kalian menyegerakan untuk beribadah kepada Allah, menyempurnakan separuh agama kalian, ya saran aku rezeki itu bisa dicari setelah next nikah, atau nanti kalau namanya memang harus memilih antara pekerjaan dan juga pernikahan, saran aku lebih baik ya yang apa yang diniatkan lebih dahulu ya itu yang dikerjakan kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang sih aku dulu juga menikah itu di usia 18 tahun loh teman-teman. Jadi aku lulus SMA itu aku langsung nikah. Nanti ini banyak banget yang tanya nih, Mbak Elo tuh umurnya masih 28 tapi kok udah punya 2 anak, udah punya usaha 2 kayak gitu ya. Ya iyalah teman-teman, aku nikah itu umur 18 tahun. Terus sambil aku kepingin kuliah, karena aku kepingin kuliah jadinya aku nikah deh kayak gitu teman-teman. Nanti bakal aku ini ya share atau pengalaman aku nikah muda. Kenapa enggak gitu, nikah muda nggak ada yang salah gitu dengan nikah muda. Kalau kita cuman takut karena kita nggak bisa biayain atau karena nggak punya uang, bagi aku sih setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini tuh udah ada jatah rezekinya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Next, untuk yang kelima itu adalah orang tua. Jadi orang tua itu biasanya lebih bawel gitu ya. Kadang-kadang aku tuh maunya kayak gini, aku maunya kayak gitu. Terus biasanya tuh antara mertua sama orang tua itu nggak sinkron gitu ya. Aku maunya kayak gini, maunya kayak gitu. Nah saran aku nih teman-teman, alangkah lebih baiknya didiskusiin masing-masing. Jadi pihak laki-laki berdiskusi dengan orang tuanya, dan pihak perempuan juga berdiskusi dengan orang tua masing-masing. Jadi nanti kalau udah ketemu nih, udah klop, baru diflorkan apa sih sebenarnya yang dimau. Sebenarnya kalau mau menikah tuh kuncinya cuman komunikasi aja sih. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak gitu ya teman-teman ya. Next, lanjut untuk yang keenam itu goyahnya kepercayaan diri kita. Jadi kadang kita mau menikah nih, menikah itu kan memang ibadah ya. Setan tuh paling nggak suka loh sama orang yang menikah. Makanya sih kenapa sih aku kadang juga heran gitu ya, banyak sekali pasangan-pasangan yang masih muda tapi udah memutuskan untuk berpisah, atau karena dia nggak kuat atau gimana terus memutuskan untuk berpisah hanya karena ego atau apa. Kalau menurut aku sih di dunia ini nggak ada yang namanya pernikahan yang sempurna, nggak ada sama sekali. Jadi semua orang itu pasti mempunyai ujian masing-masing dalam hidupnya. Ya kayak kita ujian aja, ujian kita mau enak ya kita diuji dulu, tapi dengan lembar ujian yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku sih diteguhkan lagi niatnya. Kalau memang niatnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya udah jalanin aja. Insya Allah yakin dengan prinsip ini aja, bahwa segala sesuatu yang diridhoi Allah itu bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku dulu gitu sih teman-teman. Jadi selain pasangan atau mantan yang datang dulu, itu juga aku itu kayak merasa gimana ya, aku tuh berhubungan lama dengan seseorang tapi ujuk-ujuknya aku nggak jadi nikah kan, malah aku nikah sama suami aku yang sekarang itu cuman kenal sekitar 6 bulan aja. Nah itu kan namanya qadarullah
itu namanya jodoh kan di tangan Allah, kita kan nggak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku tetap sabar, terus kalau ya ngalah aja lah, istilahnya itu saling meminta maaf dan juga memaafkan gitu teman-teman. Kunci dari rumah tangga yang langgeng itu seperti itu. Terus yang terakhir nih ya teman-teman, itu tadi salah paham dan sering sekali bertengkar. Jadi kalau mau nikah itu ibarat kata nih, kayak lu senggol gue ya lu gue bacok gitu ya. Jadi kayak orang perempuan yang mau dapet datang bulan tuh kan lagi-lagi masa PMS. Jadi kalau lu nyenggol ya udah lu gue tonjok kan, kayak gitu kan. Jadi memang sekecil apapun permasalahannya, kayak semuanya ngomong terus pas kita lagi panas atau apa, ya udah siapa yang waras ya itu yang mengalah gitu teman-teman. Jadi ibarat kata itu ya kita ingat-ingat aja. Aku kalau ngasih tahu customer aku tuh aku pasti gini, Mbak kenapa sih aku kok berantem terus ya Allah Mbak, kenapa ya kok kayak gini, kok nikah tuh kayak gini Mbak, kok berantem terus kayak ujian terus bla bla bla. Mbak mau enak kan, aku bilang gitu. Iya sih Mbak, nah itu Mbak ujiannya Mbak. Kalau mau naik tingkat nih Mbak harus ujian dulu pakai soal lembar soal yang ini, nggak ada pilihan lain. Ya gini aja pemikirannya tuh, that simple banget gitu, bahwasanya ya semua orang itu mengalami gitu namanya ujian pernikahan. Tinggal kita itu kayak nunggu waktu aja, kapan sih kita mau mengalami ujian pernikahan itu. Jadi kayak merasa kita tuh nggak sendirian di sini, kita tuh banyak sekali yang merasakan ujian sebelum pernikahan. Jadi kuat-kuatnya kita aja dan tetap yakin dan tetap berjalan lurus pada tujuan awal, yaitu niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya teman-teman. Dan juga calon pengantin aku yang sering banget curhat sama aku, itu sedikit tips dari aku dan juga pengalaman aku sebelum aku menikah dengan suami aku ya. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang tips-tips gimana sih cara prepare pernikahan dengan low budget dan juga pernikahan biar langgeng dan juga istilahnya itu berkah, nanti bakal aku share di next video selanjutnya. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih untuk atensinya selama ini, untuk support terus channel Javastor Jombang ya. Dan jangan lupa untuk share channel ini supaya bisa bermanfaat lebih banyak lagi buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.